Bab 712. Haha, aku belum melihat matahari dan bulan selama 100 tahun. Aku tidak menyangka anak-anak berambut kuning hari ini akan menjadi begitu bodoh. Ekspresi yang sedikit berubah dengan cepat kembali tenang. Feng Tianyu tidak marah pada kata-kata Yun Ce. Sebaliknya, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara menghela nafas kasihan, "Junior bodoh, kamu tidak layak disebut Grandmaster dari Sekte Ilahi." Feng Tianxing berkata dengan suara yang dalam. Wajah mereka tetap tenang seperti biasanya, tetapi hati mereka dipenuhi dengan kekacauan. Mereka telah berulang kali memastikan bahwa aura energi dalam di tubuh Yun Ce memang hanya berada di alam mendalam raja tingkat ketiga. Meskipun mereka sudah mendengarnya dari Feng Hengkong, mereka tetap terkejut saat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dengan kekuatan Wang Xuan, dia benar-benar membunuh beberapa pangeran dan tetua mereka berturut-turut, memaksa Sekte Dewa Phoenix meminta para tetua mengambil tindakan. Ini sangat sulit dipercaya. Sebenarnya ada orang seperti itu di dunia ini. Oh, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Yun Ce mencibir dan berkata, jika kamu membesarkan anak seperti Feng Hengkong, yang lebih buruk dari babi atau anjing, tidak memiliki hati nurani, dan pantas untuk dipukul dengan kilat dari langit, aku akan melakukannya untukmu, Taizongmu. Tuan Feng Tianwei merasa malu dan sedih. Apakah aku tidak pantas memanggil namanya? Hei, aku merasa sedikit kotor ketika memanggil nama lengkapnya, Bah. Petik 2, Lancang, 5000 tahun telah berlalu sejak keberadaan Sekte Phoenix Ilahi. Siapa yang berani menghina nama pemimpin sekte besar seperti ini? Bahkan 4 tanah suci tidak akan pernah berani melakukan ini. Pikiran dan jiwa Feng Tianyu dan Feng Tianxing, yang telah marah selama ratusan tahun, benar-benar marah karena kata-kata Yun Ce. Mereka telah melihat betapa sombongnya Yun Ce ketika mereka bertemu, tetapi mereka tidak pernah mengharapkannya. Betapa sombong dan nakalnya sedemikian rupa. Anak Huang Mao, kamu sangat berani. Kamu berani menghinaku, pemimpin sekte tertinggi dari Sekte Ilahi. Feng Tianyu berkata dengan marah. Tetua Agung, tidak perlu marah padanya. Feng Hengkong tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, keadaan pikiran binatang jahat ini luar biasa. 3 tahun lalu, kekuatannya yang dalam tidak dapat mencapai alam mendalam bumi, tapi dia sangat tenang saat menghadapi Sekte Ilahi kita sendirian. Meskipun dia tenang saat ini, sama sekali tidak mungkin dia tidak takut pada kedua tetua agung. Kata-katanya jelas sengaja membuat jengkel kedua tetua agung, dan kemudian dia akan melakukannya. Temukan kesempatan untuk melarikan diri saat kedua tetua agung sedang marah. Orang ini sangat licik, dan dia sangat licik. Trik semacam ini membuat orang sulit untuk waspada. Kedua tetua agung tidak perlu melakukannya, buang-buang kata-kata mereka dengannya, bunuh saja dia. Begitu, Feng Hengkong selesai berbicara, Feng Tianyu naik ke udara dengan tombak menyala. Muncul dari langit dan langsung menikam Yun Ce, binatang jahat yang sombong, mati. Kaisar mengambil tindakan, dan aura yang meledak seketika menyebabkan puluhan ribu murid Phoenix di bawah terjatuh ke tanah karena dampaknya, dan angin serta pasir naik dengan hebat dalam jarak puluhan mil. Tubuh Yun Ce bergoyang, dan bayangan Dewa Bintang yang patah dengan mudah dihindari, membiarkan pukulan Feng Tianyu menghantam udara secara langsung dan hanya melewati salah satu bayangan setelahnya. Cahaya misterius tiba-tiba muncul di tubuh Yun Ce, dan di bawah bayangan cahaya dan kilat, cahaya itu sudah mengarah ke tenggara seperti sambaran petir. Feng Hengkong, sepertinya kamu masih belum siap untuk patuh hari ini, dan kamu bahkan memanggil 2 makhluk abadi. Hahaha, jangan menyesal, sebagai kaisar tingkat ketiga, dia menyerang tahta. Itu benar-benar dihindari, dan tombak menyala yang memadatkan kekuatan api kaisar hanya mengenai bayangan setelahnya. Feng Tianyu segera ketakutan dan marah, dan dengan cepat berbalik, dengan api Phoenix membubung di sekujur tubuhnya, dan mengejar Yun Ce. Lihat kamu mau lari kemana. Hari ini, aku akan membakarmu menjadi abu dengan tanganku sendiri. Feng Tianxing naik ke udara, dan saat dia hendak mengejar mereka bersama, suara Feng Tianyu datang dari kejauhan, Tian King, kamu tetaplah di sekte. Bajingan ini tidak memenuhi syarat untuk membiarkan kita berdua mengambil tindakan bersama. Petik 2, Feng Tianxing segera menyingkirkan energinya yang dalam. Dia melihat ke arah mana Yun Ce dan Feng Tianyu pergi, dengan ekspresi kaget di wajahnya, sepertinya kamu itu tidak berlebihan. Singgasana belaka sebenarnya bisa bekerja dengan kecepatan seperti itu. Ini hampir sama bagusnya dengan amanat surgawi.
Teknik gerakan misterius yang dia gunakan kemungkinan besar adalah Phantom Light Thunder Ji dari klan Dewa Pencuri. Phantom Light Lei Ji diakui sebagai orang nomor satu dalam gerakan tubuh dan keterampilan mendalam di benua Tianshuan. Feng Hengkong berkata dengan getir, tetapi sama sekali tidak mungkin dia bisa lepas dari genggaman Tianyu. Feng Tianxing berkata dengan tenang, meskipun kecepatannya cukup untuk menyaingi Tianyu, dalam hal kekuatan yang dalam, dia dan Tianyu adalah dunia yang berbeda, bersama Yu dalam waktu singkat, tapi seiring berjalannya waktu, kekuatan mendalam Yun Ce pasti akan menurun dengan cepat. Ketika saatnya tiba, ya, mari kita lihat betapa sombongnya dia. Petik 2, Yun Ce memiliki lampu ajaib dan tiang petir di tubuhnya, dan dia berjalan di udara, secara ajaib kota Phoenix lewat di bawahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. 2 mil di belakang, api Phoenix Feng Tianyu membakar tubuhnya, dan angin serta ombak yang panas akan bergulung kemanapun dia pergi. Matanya tertuju pada sosok Yun Ce, tapi hatinya semakin ketakutan. Meskipun dia tidak pernah kehilangan targetnya, dia mencoba yang terbaik, tapi dia tidak bisa menutup jarak dengan Yun Ce bagaimanapun caranya. Dia mengejarnya untuk waktu yang lama, tapi dia masih berjarak 2 mil dari Yun Ce. Dia adalah kaisar tingkat ketiga yang agung, tetapi dengan kecepatan penuh, dia tidak dapat mengejar takhta tingkat ketiga. Jika seseorang memberitahunya hal seperti itu, dia pasti akan menganggapnya sebagai lelucon besar. Inilah yang sebenarnya terjadi padanya. Dengan kecepatan seperti itu, tak heran jika Feng Hengkong terdorong hingga ke tempatnya sekarang. Awan di langit didorong dengan keras oleh 2 gelombang udara yang dahsyat. Tidak lama kemudian, keduanya terbang keluar dari jangkauan Divine Phoenix City, menuju langsung ke tenggara. Ketika dia berada 100 mil jauhnya dari Divine Phoenix City, mata Feng Tianyu tiba-tiba mengeras, karena sosok Yun Ce di hadapannya secara bertahap membesar. Jarak antara keduanya sudah semakin dekat, dan itu cukup tidak nyaman. Perlahan-lahan perbesar, alis Feng Tianyu bergerak, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Meskipun kecepatan Yun Ce luar biasa, bagaimana dia bisa membandingkannya dengan dia dalam hal daya tahan? Api di tubuhnya melonjak, dan kecepatannya sedikit lebih cepat. Saat dia hendak berteriak, dia tiba-tiba melihat sosok Yun Ce di depannya dengan cepat mendekat. Dia benar-benar berhenti di udara dan berbalik menghadapnya. Apakah kamu sudah menyerah? Feng Tianyu mencibir. Dia tidak mengabaikan kata-kata Feng Hengkong sebelumnya. Dia tidak berniat berhenti untuk menggoda mangsanya. Dia mengulurkan tangan kanannya, dan api di tubuhnya langsung membesar, membentuk 8 pilar api tebal, langsung mengecam Yun Ce. Ini adalah api yang melahap dari seorang kaisar. Saat 8 api Phoenix menyerbu masuk, ruang di sekitar Yun Ce terdistorsi menjadi pusaran air yang tak terhitung jumlahnya, dan semua elemen, suara, dan bahkan cahaya sepenuhnya dikonsumsi oleh api kaisar. Wajah Yun Ce tenang, matanya dingin dan tenang, tubuhnya melayang di udara, tapi dia tidak punya niat untuk menghindarinya. Api Phoenix juga menyala di tubuhnya, dia menyilangkan tangan di depan dada, dan kemudian mengayunkannya secara tiba-tiba. Dalam sekejap, 8 api Phoenix yang sama meraung keluar dari tubuhnya, membawa api yang lebih dalam dan lebih panas dari Feng Tianyu, dan bergegas menuju 8 api Phoenix yang mendekat. 16 api Phoenix, seperti 16 ular piton api menari yang ganas, bertabrakan di udara. Terdengar suara gemuruh, dan puluhan retakan besar langsung pecah di tanah. Pasir di tanah melonjak seperti air mancur, menjulang setinggi ratusan kaki. Api yang membumbung ke langit sebenarnya mencapai ketinggian ratusan kaki, dan seluruh langit yang bersinar terang terus berwarna merah selama beberapa tarikan napas. Ketika cahaya api menghilang, tanah yang awalnya datar di bawah Yun Ce dan Feng Tianyu berubah menjadi lubang besar yang dalam, dengan percikan api beterbangan kemana-mana di udara. Melihat Yun Ce yang tidak terluka, ekspresi Feng Tianyu akhirnya sedikit berubah. Meskipun ini hanya api Phoenix yang dia lambaikan dengan santai, itu adalah kekuatan yang sangat besar di tingkat seorang kaisar. Bahkan jika Yun Ce benar-benar sekuat yang digambarkan Feng Hengkong, setidaknya dia akan terluka parah setelah dibakar. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa api Phoenix yang dia ledakkan akan diselesaikan sepenuhnya oleh Yun Ce. Feng Tianyu tidak terus menyerang, dan menatap Yun Ce dengan sepasang mata seperti elang. Pemimpin sekte dan saya mengatakan bahwa meskipun kekuatan Anda yang dalam hanya di tingkat ketiga dari alam mendalam raja, dalam hal kekuatan, itu sebanding dengan setengah Budi Jun. Awalnya saya tidak percaya, tapi sekarang tampaknya penilaian pemimpin sekte itu tidak berlebihan.
Petik 2. Mampu menggunakan kekuatan Wang Xuanxuan untuk melepaskan kekuatan yang sebanding dengan kekuatan Kaisar setengah langkah. Belum lagi saya khawatir tidak ada seorang pun dalam sejarah benua Tianxuan. Tidak pernah ada orang dengan bakat tingkat tinggi. Dalam hal bakat seperti itu, tidak berlebihan untuk katakan bahwa kamu adalah orang terbaik dalam sejarah benua Tianxuan. Feng Tianyu memujinya, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Yue Zong, tetapi kamu datang ke Sekte Phoenix Ilahi kami untuk mencari kematian. Tampaknya begitu aku harus membunuh seorang jenius sejati hari ini. Petik 2. Oh, itu sangat membantu bagimu untuk melakukannya sendiri, kata Yun Ce dengan ekspresi sinis di wajahnya. Jalan. Karena kamu tahu namaku, kamu juga harus memiliki gambaran umum tentang kekuatanku. Sepertinya kamu tidak terlalu bodoh. Kamu tahu bahwa tidak peduli bagaimana kamu melarikan diri, itu hanyalah perjuangan yang sia-sia. Feng Tianyu mengangkatnya telapak tangan, dan bola api Phoenix yang sangat dalam mengembun di telapak tangannya. Sejak saya memasuki alam Kaisar, saya tidak pernah mengambil tindakan terhadap siapapun yang berusia di bawah 300 tahun. Dengan bakat Anda, itu bukan tidak adil mati di tanganku. Petik 2. Sayang sekali, kamu jauh lebih bodoh dari yang aku duga. Yun Ce tersenyum tipis, apakah kamu benar-benar mengira aku melarikan diri? Hei, aku baru saja memancingmu ke tempat yang cocok untuk kuburanmu. Jika kamu benar-benar ingin melarikan diri, dengan kecepatanmu, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk memakan abu di belakang pantatku. Petik 2. Kamu akan mati, dan kamu masih mengucapkan kata-kata sombong. Mati. Feng Tianyu meraung keras, membalikkan telapak tangannya, dan ingat, panah Phoenix, yang meledak ke arah Yun Ce. Kali ini, dia menggunakan 50% penuh energinya yang dalam, dan api Phoenix yang dia ledakkan menggulung badai api, menyebabkan suara gemuruh seperti guntur. Ekspresi Yun Ce sungguh-sungguh. Jasmine telah memberitahunya bahwa kekuatan mendalam Feng Tianyu berada di tingkat menengah alam Jiangxuan tingkat ketiga. Terlepas dari pertarungannya melawan Pangeran Huai di alam iblis ilusi dan pertarungannya yang biasa dengan Yun Qinghong, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi seorang kaisar dalam arti sebenarnya. Dan dia adalah musuh bebuyutan yang ingin membunuhnya. Jasmine telah dengan jelas memberitahunya sebelumnya bahwa jika kekuatannya diaktifkan sepenuhnya, dia secara kasar bisa mencapai tingkat ketiga sovereign mendalam realem. Namun, karena garis keturunan, tubuh, keterampilan misterius, dan gerakan membunuhnya tidak dapat dibandingkan dengan orang misterius manapun di benua Tianxuan, dia dapat dikatakan tak terkalahkan di antara orang-orang dengan level yang sama. Dengan kata lain, kekuatan dari kekuatan misteriusnya bisa dikatakan tak tertandingi. Dia telah mencapai alam Jiangxuan tingkat ketiga, tetapi karena dia juga berada di alam Jiangxuan tingkat ketiga, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Dan Feng Tianyu menggunakan api Phoenix, yang sangat mengurangi ancaman terhadapnya. Jadi dia yakin bahwa tidak ada alasan mengapa dia kalah dari Feng Tianyu. Api penyucian. Dengan raungan rendah, Yun Ce membuka alam api penyucian, dan cahaya misterius di tubuhnya serta pupil matanya tiba-tiba berubah menjadi merah. Energi misterius yang dilepaskan dari seluruh tubuh meluas dengan liar dan eksplosif dalam sekejap. Badai energi yang sangat besar menyerbu ke arahnya, sekeras palu godam yang menghantam wajahnya. Merasakan perubahan energi dalam di tubuh Yun Ce, ekspresi Feng Tianyu tiba-tiba berubah, dan pupil matanya menyusut seukuran mata jarum. Apa? Karena energi ini hampir sama kuatnya dengan dia. Aura energi yang dalam, bersambung.